Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valda Purnamasari Siregar dari Prodi 3 Gizi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ukuran pemusatan data pada mata kuliah statistika. Ukuran pemusatan data terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama ada min, kemudian ada median, ada modus, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai min atau yang sering disebut dengan nilai rata-rata. Apa itu min? Min ialah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, di mana min ini ialah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata. Untuk rumus dari min sendiri dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada rata-rata hitung, dan yang kedua ada rata-rata yang ditimbang. Untuk rata-rata yang dihitung sendiri juga dibedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama ialah berdasarkan data tunggal, dan kemudian berdasarkan data kelompok. Untuk berdasarkan data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N atau sigma X per dibagi N, di mana sigma X sendiri menandakan jumlah seluruh data dan N menandakan banyaknya data. Seperti contoh, X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn hingga X yang ditentukan. Itu merupakan contoh dari sigma X atau jumlah seluruh data. Sedangkan N ialah banyaknya data, artinya banyaknya X tersebut. Misalnya seperti contoh, nilai Budi ialah 8, 7, 9. Maka jumlah dari 8 ditambah 7 ditambah 9 merupakan hasil untuk sigma X atau jumlah seluruh data. Sedangkan N sendiri ialah 3. 3 tersebut dapat dari banyaknya data, yaitu ada 3, diantaranya 8, 7, dan 9. Sedangkan rumus berdasarkan data berkelompok, rumus min ialah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana sigma Fi dikali Xi merupakan jumlah dari hasil perkalian keseluruhan perkalian Fi dikali Xi pada data yang ada. Sedangkan sigma Fi ialah jumlah dari seluruh frekuensi yang ada pada data. Kemudian selanjutnya ialah rata-rata yang ditimbang. Rumusnya ialah XABC sama dengan NA dikali XA ditambah NB dikali XB dan ditambah NC dikali XC per NA ditambah NB ditambah NC. Berdasarkan rumus-rumus tersebut, maka min memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian yang kedua, satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Dan yang ketiga, sifat min ialah paling banyak dikenal dan mudah dihitung. Untuk mengaplikasikan rumus-rumus yang ada pada min, maka saya akan memberikan satu contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal tersebut merupakan bentuk contoh soal yang harus diselesaikan berdasarkan rumus data berkelompok, di mana yang tadi sudah disebutkan bahwa rumus X bar ialah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dalam data tersebut sudah diketahui data berupa nilai dan frekuensinya atau Fi. Namun, Xi belum diketahui sehingga tidak dapat menentukan berapa jumlah sigma Fi dan Xi tersebut. Maka untuk yang pertama kita tentukan Xi atau yang disebut dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah untuk nilai yang pertama itu ada 11 sampai 15. Maka Xi dari data tersebut ialah 13. Artinya 13 merupakan nilai tengah yang ada pada
nilai 11 sampai 15, yaitu ada 11, ada 12, ada 13, ada 14, dan ada 15. Maka yang termasuk nilai tengah dari antara 11 hingga 15 itu ialah 13, sehingga XI untuk kelas yang pertama itu adalah 13. Kemudian di bawahnya lagi ada 16 sampai 20. Maka XI-nya atau nilai tengahnya tersebut ialah 18. Karena 16, 17, 18, 19, 20 dari jarak nilai 16 sampai 20, nilai tengahnya adalah 18. Atau mungkin rumus lainnya untuk menentukan nilai tengah pada setiap kelas seperti contohnya yang pertama itu ada 11 sampai 15. Maka untuk mencari XI-nya itu ialah 11 ditambah 15. Kemudian hasilnya ialah 26. Kemudian dibagi 2. Hasilnya ialah 13. Itulah XI-nya. Kemudian yang kedua, 16 sampai 20. Untuk mencari XI-nya ialah 16 ditambah 20 sama dengan 36 dibagi 2, yaitu 18. Itu adalah XI-nya hingga kelas paling terakhir. Teman-teman boleh memilih cara mana yang lebih mudah buat teman-teman untuk menentukan XI atau nilai tengah tersebut. Setelah diketahui XI-nya, maka langkah selanjutnya ialah mengalihkan FI dan XI. Seperti pada barisan yang pertama, FI-nya ialah 4 dan XI-nya ada 13. Maka FI dikali XI ialah 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 13 sama dengan 52. Sehingga FI dikali XI-nya ialah 52. Kemudian yang kelas bawahnya lagi FI-nya 5 dan XI-nya 18. Maka FI dikali XI 5 dikali 18 ialah 90. Dengan cara yang sama juga untuk data paling terakhir, sehingga diperolehlah sigma atau jumlah FI dikali XI tersebut ialah 735 dan jumlah atau sigma dari FI ialah 30. Setelah semua data diperoleh, maka baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 735 dibagi 30, sehingga menghasilkan rata-rata ialah 24,5. Kemudian yang kedua ada median. Median merupakan ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Median ini mungkin teman-teman sering dengar yang disebut dengan nilai tengah, di mana dalam penyelesaian median ini data-data yang ada atau bilangan-bilangan yang ada kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dalam rumus median ini sendiri juga dibedakan ke dalam dua, yaitu berdasarkan data tunggal dan berdasarkan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri juga dibedakan antara genap dan ganjil, itu rumus untuk jumlah data genap dan jumlah data ganjil. Untuk jumlah data genap, rumusnya ialah median sama dengan data ke N per 2, di mana N ialah banyaknya data, ditambah data ke dalam kurung N per 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2. Sedangkan untuk jumlah data ganjil ialah median sama dengan data ke N tambah 1 dalam kurung N tambah 1 per 2. Itu untuk rumus data tunggal, dengan sama N menandakan banyaknya data. Sedangkan untuk berdasarkan data kelompok, rumus median ialah TB atau keterangannya ialah tepi bawah ditambah dalam kurung N per 2 dikurang FK per F tutup kurung dikali P. Untuk keterangannya bahwa N ialah banyaknya data, sedangkan FK merupakan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
F ialah frekuensi kelas median, sedangkan P ialah panjang kelas. Dalam rumus median ini, sebelum masuk ke dalam rumus tersebut, untuk yang pertama kita harus menentukan atau mencari interval kelas, yaitu rumusnya ialah setengah dikali N. N yang menandakan banyaknya data. Jadi, kita yang pertama itu menggunakan rumus interval kelas dulu, yaitu setengah dikali N. Setelah dapat, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median tersebut. Yang tadi tepi bawah atau TB ditambah N per dalam kurung N per 2 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali dengan panjangnya kelas. Untuk mengaplikasikan rumus tersebut, maka saya akan memberikan satu contoh beserta cara penyelesaiannya. Baiklah, pada soal tersebut sudah diketahui data beserta frekuensinya. Nah, untuk yang pertama, karena pada rumus ini merupakan soal penyelesaian dengan rumus data berkelompok. Karena pada rumus tersebut diperlukan frekuensi kumulatif, maka yang pertama kita harus menentukan frekuensi kumulatif tersebut. Pada soal tersebut diketahui bahwa frekuensi paling atas itu ada 5. Maka untuk frekuensi kumulatifnya, untuk pada baris yang paling pertama kita juga tulis 5. Jadi sama-sama 5 pada bagian atasnya. Kemudian untuk yang keduanya itu 5 pada frekuensi kumulatif tersebut ditambah dengan 3 pada baris kedua yang ada pada frekuensi. Sehingga sebelah 3 tersebut, sebelah kanan 3 tersebut frekuensinya adalah 8. Kemudian dengan cara yang sama juga 8 yang ada pada frekuensi kumulatif ditambahkan dengan 8 yang ada di frekuensi median yang di bawah 3. Sehingga hasilnya 16 pada frekuensi kumulatif tersebut. Kemudian cara yang sama juga frekuensi kumulatif 16 ditambah dengan 7 di bawah 8 yang diletak frekuensi kelas median. Sehingga sebelah kanannya dihasilkanlah 23. Nanti 23 ditambah dengan 4, hasil kanannya 27. Kemudian 27 ditambah 9, hasil kanannya ialah 36. Setelah itu diperolehlah seluruh data-data yang menghasilkan data frekuensi kumulatif. Setelah selesai mencari frekuensi kumulatif, untuk yang pertama kita mencari interval kelas dulu dengan tujuan agar kita tahu tepi bawah mana yang kita gunakan, frekuensi mana atau kelas mana yang akan kita gunakan. Maka cara mencarinya ialah setengah dikali N. N yang merupakan banyaknya data. Banyaknya data itu jumlah dari frekuensi tersebut. Jumlah dari frekuensi tersebut ialah 36, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 9, hasilnya 36. Sehingga setengah dikali 36 hasilnya adalah 18. Setelah kita ketahui bahwa interval kelasnya adalah 18, maka kita sekarang beralih ke data. Kita mencari kelas yang terdapat interval kelas 18. Kita melihatnya dari frekuensi kumulatifnya yang masuk untuk 18. Artinya pada frekuensi tersebut masuk ke dalam 18. Coba kita lihat pada frekuensi 5 apakah masuk 18? Tentu tidak. Masih jauh. Kemudian kita lihat 8. Apakah berarti masuk 18? Tidak. 16 kurang sedikit lagi. Dan berarti yang termasuk ialah 23. 23 di dalamnya ada interval 18. Maka kelas yang termasuk dalam interval kelas tersebut, interval 18 itu ialah 41 sampai 50, data 41 50. Maka
Untuk rumus dari data 41 sampai 50, frekuensinya 7, frekuensi kumulatif 23 lah yang akan digunakan dalam menentukan median. Setelah itu yang saya kotakan itu merupakan yang akan dimasukkan ke dalam rumus median. Untuk rumus median ialah TB ditambah N per 2 dikurang FK per F tadi dalam kurung dikali P. Tepi bawah, bagaimana mencari tepi bawahnya? Tepi bawah itu ialah TB dikurang 0,5. Jadi pada bagian kiri itu dinamakan tepi bawah dan bagian kanan itu adalah tepi atas. Nah, bagaimana melihatnya? Tadi kita sudah mendapatkan data sesuai interval yang kita cari, itu adalah 41 sampai 50. 41-nya ada di sebelah kiri dan 50-nya ada di sebelah kanan. Berarti yang tepi bawah itu ialah 41. Berarti 41 dikurang dengan 0,5. Sehingga dihasilkan tepi bawahnya ialah 40,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya ialah frekuensi kumulatif FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median. Tadi kan 41 sampai 50, kemudian frekuensinya saja, F itu frekuensi kelas median saja, sedangkan FK itu adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang kita peroleh itu 23. Berarti FK yang akan kita masukkan ke dalam rumus itu adalah 16 karena FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median. Jadi FK-nya itu adalah 16. Misalnya yang kita dapat sesuai interval kelas itu pada misalnya data 31 sampai 40, kemudian F-nya itu yang 8, FK-nya 16. Berarti FK yang akan kita masukkan ke dalam rumus tersebut ialah 8 karena sebelum yang 16 itu 8. Itu untuk mengisi rumus FK-nya. Sedangkan untuk F-nya, kita lanjut pada yang data 41 sampai 50. F-nya itu sesuai data yang ada pada tabel yang lambang F. Lambang F dari data 41 sampai 50 tersebut ialah ialah 7. Sedangkan panjang kelas itu ialah 10. Itu panjang kelas itu dari 41 sampai 50. Ada 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Itu panjang kelasnya berarti ada 10. Atau teman-teman boleh cari cara rumus lainnya, itu cara mencari panjangnya atau P-nya itu 50 dikurang 41, hasilnya 9 ditambah 1, 10, sama. Setelah dapat rumus tersebut, maka kita masukkan TB-nya adalah 40,5, kemudian N-nya itu banyaknya data, jumlah dari frekuensi tadi itu 36 dibagi atau per 2 dikurang 16 per 7 dikali 10. Sehingga nanti hasil mediannya adalah 43,36. Dan kemudian yang ketiga ada modus atau yang sering disebut dengan nilai atau bilangan yang paling terbanyak atau yang paling sering muncul. Nah, modus ini merupakan nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan ya atau paling sering muncul. Dibedakan juga ke dalam dua rumus berdasarkan data tunggal dan berdasarkan data kelompok. Untuk data tunggal itu angka atau bilangan yang sering muncul atau paling banyak. Data tunggal ini ada jenis modusnya. Yang pertama itu ada unimodus, ada bimodus, dan ada multimodus. Unimodus ini merupakan data yang hanya memiliki satu modus, sedangkan bimodus merupakan data yang memiliki dua modus, dan multimodus data yang memiliki lebih dari dua modus. Contoh untuk dari data tunggal ini sendiri banyak yang muncul, seperti ada soal nilai budi adalah
7, 7, 6, 8. Berapakah modusnya? Artinya dari data-data tersebut, yang mana yang paling terbanyak atau yang paling sering muncul, yaitu adalah 7. Karena 7 totalnya ada 2, sedangkan 6 hanya 1 dan 8 hanya 1. Itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompoknya, rumus modusnya ialah TB sama dengan rumus median juga. TB adalah tepi bawah ditambah P yang merupakan panjang kelas, kemudian dalam kurung dikali nanti D1 per D1 tambah 2. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 ialah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Baiklah, untuk mengaplikasikannya, berikut adalah contoh soal dalam modus. Ini juga merupakan contoh dalam data berkelompok. Dan berikut cara penyelesaiannya. Berdasarkan data tersebut diketahui data berat badan dan frekuensi. Seperti pengertiannya tadi, bahwa modus itu merupakan sekumpulan bilangan yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Dari data tersebut berarti berdasarkan frekuensinya bahwa 12 lah yang paling banyak. Maka kelas modus yang akan kita ambil itu adalah berat badan yang 45 sampai 49 karena itu adalah frekuensi yang terbanyak. Jadi masuk ke dalam kelas modus. Untuk kelas modus, rumusnya tadi mencari modus itu adalah TB ditambah D/1 per D1 ditambah D2 dikali P. Cara mencari TB-nya sama, itu 45 sampai 49 ya. 45 itu di sebelah kiri, berarti itu merupakan tepi bawahnya. Berarti untuk mencari tepi bawahnya, tepi bawah dikurang 0,5. Berarti 45 dikurang 0,5 sehingga hasilnya adalah 44,5. Sedangkan untuk mencari D1-nya, tadi bahwa D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus yang kita dapat itu adalah 12 yang sejajar dengan 45 sampai 49. Berarti sebelum dari 12 itu adalah 6. Berarti D1-nya 12 dikurang dengan 6. Sedangkan D2 tadi artinya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. Sesudah 12 adalah 8. Berarti selisihnya berapa? 12 dikurang 8. Hasilnya adalah 4. Sedangkan P adalah panjang kelas dengan rumus yang sama tadi di median juga, itu adalah 5, yaitu 45 ke 49 panjangnya. Itu ada berapa? Itu 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5. Atau rumus lainnya juga 49 dikurang 45. Hasilnya adalah 4 ditambah 1. Hasilnya juga sama, adalah 5. Kemudian data-data tersebut kita masukkan sesuai keterangan-keterangan yang ada pada rumus modus tersebut, sehingga nanti diperolehlah hasil modus tersebut ialah berdasarkan data yang ada itu adalah 47,5. Selanjutnya ialah kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama. Dengan rumusnya juga dibedakan ke dalam 2 bagian, yaitu ada berdasarkan data tunggal dan juga berdasarkan data kelompok. Untuk data tunggal itu ialah QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. I itu tergantung berapa kuartil yang diinginkan dari data tersebut gitu. Berapa nilai kuartil yang akan diinginkan. Sedangkan data kelompoknya ialah QI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I/4 dikali N dikurang FK per F. Baiklah, untuk mengaplikasikan rumus tersebut, berikut adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya.
Berdasarkan data tersebut, data yang ada, maka data-data yang tertera atau data-data yang ada, kita susun terlebih dahulu secara berurut dari yang paling terkecil hingga yang paling besar. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan kuartil 3. Berarti I-nya nanti kita tulis ialah 3. Untuk yang pertama, kita cari dulu letak kuartil I-nya, letak kuartil 3-nya dengan rumus I N tambah 1/4. Berarti kita masukkan I-nya 3. Kemudian N-nya dengan sama, penjelasan yang sama, merupakan banyaknya data. Dari data yang dari 2 hingga 10 itu totalnya, banyaknya itu ada 17. Berarti 17 ditambah 1/4, dapatlah letak kuartil 3 itu 13,5. Itu ialah letak kuartilnya. Kemudian masih ada penyelesaian berikutnya, yaitu menentukan kuartilnya, kuartil 3-nya. Dengan rumus XI ditambah 0,5 dalam kurung XI plus 1 dikurang XI. Jadi XI-nya berapa tadi? XI-nya adalah 13. I-nya adalah 13. Berarti X13 ditambah 0,5. XI tambah 1. 13 tambah 1 berarti X14. Dikurang dengan XI. XI-nya berapa? X13. Kita masukkan X13-nya setelah datanya kita susun secara berurut. Yang masuk dalam X13 itu ialah data atau nilainya adalah 8. Kemudian ditambah 0,5 dalam kurung X14 itu berapa? X14 juga setelah disusun secara berurut juga 8 dikurang 8, 0, berarti kuartil 3-nya adalah 8. Selanjutnya ada desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Untuk rumus dari desil sendiri juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu berdasarkan data tunggal dan yang kedua juga berdasarkan data kelompok. Untuk data tunggal juga tidak beda jauh dengan rumus kuartil tadi, yaitu letak DI, yaitu I itu berapa desil ya nanti yang kita inginkan, apakah I1 dan sebagainya atau I2 nanti. Kemudian sama dengan I N tambah 1/10. Perbedaannya kalau kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Setelah itu baru rumus letak DI-nya. Untuk mencari DI-nya atau desilnya berarti dengan rumus yang sama juga, yaitu DI atau desil sama dengan XI ditambah 0,5 dalam kurung XI tambah 1 dikurang X13. Sama dengan rumus kuartil tadi. Selanjutnya, sedangkan data berkelompok itu langkah yang pertama itu kita harus mencari intervalnya, sama dengan rumus mencari median tadi. Kita harus tahu interval kelas mana yang akan kita tentukan. Maka rumusnya ialah DI sama dengan I per 10 dikali N. Setelah dapat, kita mengetahui intervalnya, kelas mana yang akan kita gunakan dalam mencarinya, maka kita masuklah ke dalam rumus desil data berkelompok, yaitu rumusnya ialah PB tepi bawah ditambah P panjang kelas dalam kurung I per 10 dikali N min dikurang, maksudnya FK per F, sehingga nanti didapatlah hasil dari desil tersebut. Untuk mengaplikasikan rumus desil tersebut, berikut adalah contoh dan beserta cara penyelesaiannya. Berdasarkan data tersebut diketahui ialah data dan frekuensi. Kita ketahui bahwa berdasarkan data berkelompok, jadi data ini, soal ini merupakan penyelesaian yang harus diselesaikan berdasarkan data kelompok. Nah, untuk data kelompok itu kita memerlukan FK, maka kita harus mencari FK terlebih dahulu dengan cara yang sama yang ada pada rumus tadi, median dan modus. Maka untuk mencari FK-nya itu kita ketahui F-nya yang paling atas adalah 5, maka FK-nya juga 5.
biar sama 5. Baru kita cara menentukan FK yang kedua, yang di bawahnya tuh berarti 5 ditambah 6 yang ada pada F, frekuensi pada baris kedua, hasilnya 11, sehingga sebelah 6 itu 11. Kemudian 11 ditambah dengan 3 yang ada pada frekuensi yang ada di bawah 6, sehingga sebelah 3 tersebut 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 7, 26. 26 ditambah 4, itu adalah 30. Sehingga itu adalah frekuensi FK-nya. Kemudian, untuk langkah yang selanjutnya, itu kita menentukan interval kelasnya. Untuk menentukannya, itu rumusnya adalah I/10 dikali N, yang merupakan N adalah banyaknya data yang kita peroleh dari jumlah frekuensi. I-nya kita menentukan ialah desil ke-6, berarti I-nya 6/10 dikali N. N itu kita jumlahkan, banyaknya data. Berarti 5 ditambah 6 tambah 3 yang ada pada frekuensi hingga ketambah 4, itu 30, sehingga 18. Ini sama ya datanya. Kemudian diperolehlah interval kelas 18. Yang masuk ke dalam 18 tersebut, intervalnya apakah 5? Kita lihat untuk menentukan interval kelasnya, kita lihat di bagian FK-nya, FK yang sudah kita tentukan. 5 tidak masuk karena di situ maksimalnya 5. 11 masuk, 18 tidak, masih kurang. 14 masih kurang. 19 masuk, 18 masuk ke dalam FK tersebut. Berarti interval kelas desil yang kita pilih itu 20 sampai 22 dengan frekuensinya itu 5 dan FK-nya adalah 19. Setelah kita menemukan kelasnya, kita masukkan ke dalam rumusnya. D6 karena kita mencari desil 6 sama dengan TB ditambah P I/10 kali N dikurang FK per F. TB dengan rumus yang sama juga tadi, 20 yang merupakan tepi bawah dikurang 0,5, sehingga TB-nya adalah 19,5. P-nya 3 dari mana tadi? 20 kurang 2, 22 dikurang 20, 2 tambah 1. Baiklah, yang keenam ada persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya juga dibedakan ke dalam 2 bagian, data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal sama juga dengan kuartil dan desil, di mana letak PI-nya ialah sama dengan I N tambah 1/100, beda pernya. Kalau kuartil beda per 4, kalau desil per 10, sedangkan persentil per 100. Setelah itu kemudian kita cari persentilnya. PI sama dengan XI ditambah 0,5, kemudian XI tambah 1 dikurang XI. Sedangkan untuk berdasarkan data kelompoknya, itu rumus PI ialah sama dengan TB ditambah P dalam kurung I/100 dikali N dikurang FK per F. Dengan rumus juga sama dengan desil dan kuartil, hanya beda per 100-nya saja. Dengan mencari interval kelasnya juga, itu ialah I/100 dikali dengan N. Baiklah, untuk mengaplikasikan rumus tersebut, berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Berdasarkan data tersebut, maka langkah yang pertama sama juga, kita harus menentukan tabel untuk FK-nya. Kita harus menentukan FK-nya. Karena pada rumus kita memerlukan FK. Maka yang pertama tadi kita juga harus menentukan FK-nya dengan cara yang sama. Setelah itu, langkah berikutnya menentukan interval kelas. Dengan rumus yang sama juga, hanya beda per 100, yaitu I/100 dikali N. I-nya ialah persentil 30, berarti I-nya 30. N-nya total dari banyaknya data atau banyaknya data itu adalah 30, sehingga dihasilkan persentil dari 30 itu kelas
letak kelas intervalnya itu adalah 9. Setelah diperoleh, maka kita tentukan, kita lihat ke dalam tabel yang sudah ada datanya, nilainya, frekuensinya, dan FK-nya. Kemudian kita tentukan, kita lihat, sehingga diperolehlah TB-nya itu adalah 14,5 dengan cara yang sama juga. P-nya adalah 5, FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum dari kelas persentil ini itu adalah 4, sedangkan F-nya untuk frekuensi kelas persentilnya adalah 6. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dan diperolehlah persentil 30, hasilnya adalah 17,83. Baiklah teman-teman, itu beberapa penjelasan mengenai materi ukuran pemusatan data. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata ketika saya menjelaskan mengenai materi tersebut. Dan juga saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.